Agak nyelkit nih. Tapi wajib banget untuk saling mengingatkan satu sama lain. Hibah itu bukan cuma soal dapat dananya terus ya udah. Tapi berani buat bertanggung jawab dengan luarannya juga nih. Dan jujur aja, yang buat deg-degan itu bukan dari penelitian di lapangannya, tapi publikasinya, accepted-nya kapan, revisinya berapa kali, bahkan jurnal cintanya itu berapa. Tenang, emang buat dar-dar-dor gini ini ya. Biar gak salah jalan, kita harus tahu apa aja luaran yang wajib yang benar-benar harus dipenuhi menurut regulasi terbaru DPPM 2025. Tapi sebelum lanjut, rekan dosen yang belum support channel ini bisa banget untuk support dengan cukup subscribe aja nih, biar gak ketinggalan informasi dan sharing menarik lainnya. Oke, kita lanjut. Luaran wajib dan publikasi jurnal nasional dan internasional. Rekan dosen, ada hal yang lumayan perlu diingat betul nih. Untuk luaran hibah itu cuma satu. Apa itu? Bukti ilmiah bisa diverifikasi. Oke, ini emang udah jadi suatu hal yang wajib dan mungkin beberapa dari rekan dosen tuh udah paham soal ini. Menurut regulasi dari DPPM 2025, setiap penelitian itu wajib memiliki luaran publikasi yang terdokumentasi lengkap dan terukur. Gimana tuh maksudnya ya? Oke, artinya bukan cuma laporan PDF aja nih, tapi ada jurnal yang diterbitkan atau yang minimal itu accepted dengan bukti resmi gitu. Sementara untuk penelitian hibah riset, luaran wajib utamanya adalah beberapa hal ini ya rekan dosen. Artikel jurnal nasional terakreditasi SINTA 1-4. Nah, ini jadi standar minimal ya rekan dosen buat satu proyek sama dengan minimal satu artikel. Nah, SINTA 1-4 dipilih ya karena memenuhi standar mutu nasional dan dapat diverifikasi sama BIMA. Publikasi internasional bereputasi Scopus WOS Q1-Q4. Oke, di bagian ini boleh accepted atau udah terbit. Bahkan accepted udah cukup untuk laporan akhir selama ada accepted letter dengan doi. Kalau udah tersedia tapi. Prioritas angka kredit BKD. Jadi, di poin penulis pertama atau corresponding author mendapat poin lebih tinggi di PKD. Jadi ya, strategi kalau peneliti utama mengambil peran tersebut, bukan cuma numpang nama. Nah, itu gambaran umum luarannya ya rekan dosen. Tapi bentar nih, setiap skema hibah itu punya permintaan yang beda-beda pastinya ya. Dan ini sering banget bikin bingung rekan dosen. Luaran wajib khusus berdasarkan skema hibah. Kalau kita perhatikan dan cermati ulang, jenis hibah itu beda, ya otomatis luarannya juga beda nih. Dan sering banget menjadi salah satu permasalahan yang ngebuat proposal pengajuan itu tertolak. Jangan samakan semua, ingat. Karena di setiap skema hibah DPPM tahun 2025 punya karakteristik sendiri-sendiri. Ini termasuk kayak beban luaran. Nah, coba kita cek dulu nih ringkasannya. Penelitian dasar atau fundamental. Luaran wajibnya itu ada satu artikel jurnal nasional atau internasional, habis itu ada poster ilmiah untuk diseminasi hasil, karena model ini tuh lebih menekankan ke arah kontribusi teoritis. Jadi, publikasi benar-benar mengarahkan ke inti. Penelitian terapan. Di bagian ini, luaran wajibnya ada model prototype atau produk awal, publikasi ilmiah minimal, serta TKT 3. Ya, karena di skema ini nuntut keberlanjutan ke arah inovasi nyata. Bukan cuma sekedar kajian teori. Penelitian dosen pemula, tesis, atau disertasi. Oke, di bagian ini tuh ada luaran wajib yang perlu dikerjakan rekan dosen. Satu artikel jurnal SINTA 1-4 yang sesuai dengan bidang studi. Karena di skema ini tuh ngelatih rekan dosen muda dan mahasiswa pasca sarjana buat publikasinya lebih kredibel. Kalau luaran wajib itu sifatnya minimal, ada juga luaran tambahan yang bisa bikin proposal rekan dosen itu makin kuat dan laporannya bisa lebih berbobot. Apa nih? Masih ada lagi. Luaran tambahan memberi nilai tambah besar. Oke, rekan dosen, di luar tambahan ini bukan cuma sekedar bonus aja ya, tapi mengarah ke penguatan reputasi. DPPM 2025 cukup menghargai luaran tambahan, terutama untuk proposal lanjutan atau rekam jejak penelitian. Karena di luaran tambahan ini aja udah meliputi beberapa hal, seperti prototipe hasil riset. Nah, ini untuk model ini hibah besar senilai 75-500 juta. DPPM udah menyediakan dalam bentuk program bantuan biaya luaran prototipe. Tapi untuk persyaratannya TKT minimal 3, karena prototipe adalah bukti konkret bahwa penelitian punya arah inovasi nyata. Paten sederhana, desain industri, dan kekayaan intelektual. Di bagian ini rekan dosen bisa banget buat mengajukan paten atau paten sederhana dan desain industri. Nah, sementara biaya pendaftarannya bisa ditanggung sampai 3,45 juta. Ini jadi bukti kalau inovasi dan meningkatkan skor proposal di tahun berikutnya. Modul ajar, buku belajar, atau produk pengabdian. Untuk luaran seperti modul ajar, buku ajar, atau produk pelatihan masyarakat juga sangat dihargai. Bukan tanpa sebab ya rekan dosen, karena ini punya dampak langsung ke pendidikan dan sosial. Jadi, kuncinya teruji efektif, bukan cuma formalitas penulisan aja nih.
Cuman, semua luaran ini nggak ada harganya sama sekali kalau telat. Nah, gimana nih caranya buat ngepastiin semuanya tuh selesai tepat waktu? Strategi mencapai luaran tepat waktu. Oke, di bagian akhir ini emang agak gimana gitu ya rekan dosen? Karena yang bikin gagal hibah Anda itu ya bukan karena risetnya, tapi justru karena publikasinya itu nggak siap gitu. Nah, kok bisa ya? Kenapa bisa gitu nih? Biar luaran bisa tepat waktu, rekan dosen tuh perlu banget namanya strategi yang terencana sejak hari pertama riset. Bisa diperhatikan atau jadi referensi beberapa hal ini. Tentukan target jurnal di awal riset. Rekan dosen bisa tulis jurnalnya di RAB dan proposal, dan juga sesuaikan topiknya, scope gitu. Citasi yang sering muncul dan waktu proses review. Kolaborasi dengan editor atau gunakan fast track. Untuk jurnal Sinta tertentu, rekan dosen bisa juga gunain layanan fast track review. Kolaborasi ini formal dengan editor juga bisa ngebantu dalam menentukan apakah artikel kita cocok sebelum disubmit. Ajukan paten paralel dengan penelitian. Nah, daripada rekan dosen nunggu selesai nih, lama banget ya pastinya. Emang gitu waktunya, bisa lakukan proses ini. Penyusunan deskripsi paten, pendaftaran, pemeriksaan administratif, ya karena secara paralel biar pengajuan itu nggak menghambat laporan akhir. Lengkapi format bukti luaran. DPPM di sini juga cuma sebatas menerima bukti resmi berupa accepted letter, doi link, sertifikat publikasi, nomor paten atau bukti pendaftaran, dan juga foto prototipe. Ini pentingnya rekan dosen buat ngepastiin laporan diterima tanpa ada revisi lagi. Apalagi kalau udah di ranah administrasi, ya bahkan bikin ribet banget nih nantinya. Luaran hibah emang bukan cuma syarat administrasi, tapi lebih ke bukti kontribusi rekan dosen dalam ilmu pengetahuan dan inovasi. Dengan memahami luaran wajib, memanfaatkan luaran tambahan, dan merencanakan strategi publikasi sejak awal, rekan dosen bisa menyelesaikan hibah dengan hasil yang kuat, rapi, dan tepat waktu pastinya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa klik subscribe dan share ke rekan dosen lainnya. Like dan komen di bawah ini apa yang perlu kita kulik lagi seputar karir dan akademik dosen. Sampai jumpa di video selanjutnya.